Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Hari-hari terakhir tentang kehidupan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong hati pikiran kami bila mana kami mempelajari pendalaman sekolah sahabat ini yang sangat berguna dalam kehidupan kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Satu kali Yesus keluar dari bait Allah dan kemudian dia dipameri oleh murid-muridnya yang sedang mengagumi bait Allah, bangunan bait Allah. Kita baca di dalam Markus pasal 13 ayat yang pertama. Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Ini bait Allah yang dibangun oleh Esra dan Nehemia. Ya, setelah bangunan bait Allah yang pertama dirobohkan Nebukadnezar, kemudian pada pemerintahan Kores, bangsa Israel diizinkan kembali untuk membangun Ka'bah. Walaupun tidak semegah yang pertama, tapi bangunan ini sangat kokoh. Alas atau dasar daripada bangunan itu termasuk dindingnya terbuat dari batu pualam, marmer asli yang beratnya berton-ton. Kemudian jawaban Yesus, jawaban yang mengagetkan. Di dalam ayat yang kedua, Markus 13 ayat 22, lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dalam pemikiran murid-muridnya, bait Allah ini sangat kokoh, tidak gampang roboh kena gempa bumi. Tapi Yesus katakan tidak satu batu pun akan tersusun di atasnya. Artinya akan dihancurkan. Ini membuat penasaran bagi murid-muridnya. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, ayat yang keempat. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Kapan, Guru? Siapa yang merobohkan? Mengapa dirobohkan? Ya, mereka penasaran. Nah, Yesus tidak menjawab secara eksplisit, tidak menjawab secara terang-terangan mengenai bait Allah yang akan dihancurkan. Tetapi Yesus mengkombinasikan peristiwa kehancuran bait Allah ini dengan peristiwa yang lebih besar, yaitu apa? Kehancuran dunia ini. Yaitu waktu kesudahnya telah tiba. Yaitu waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus menjawab dengan makna yang ganda supaya murid-muridnya memikirkan. Bahkan kita pun yang sekarang boleh memahami artinya. Dikatakan kalau sudah terjadi Mesias-Mesias palsu, perang bangsa melawan bangsa, kemudian gempa bumi, kelaparan, umat-umat Tuhan akan diseksa, itu adalah tanda-tanda permulaan. Saudaraku, bukankah ini sudah terjadi sekarang? Tetapi Markus 13 ayat 29 mengatakan,
Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sudah dekat, tapi kapan? Ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudaraku, kita ingat atau pernah mendengar cerita kapal Titanic, kapal Titanic 1911-1912. Kapal itu kapal pesiar yang besar, kokoh, yang ada pada zaman itu. Kapal itu kapal yang megah, besar, dan mewah. Penumpangnya lebih dari 2.000 orang. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Lalu apa yang terjadi? Pada pelayaran yang perdana, baru berjalan 4 hari di Samudra Atlantik Utara, kapal ini menabrak gunung es. Tiba-tiba terlambat, dia akan menghindar tapi lambungnya kena, dan kapal yang besar, yang gagah, megah, kokoh itu patah menjadi 2 bagian. Jam 11 malam lebih, hampir jam 12 malam. Dalam 2 jam, jam 2 pagi, kapal itu kemudian lenyap. Tidak terlihat lagi, tenggelam, masuk ke dalam air. Air yang dingin, yang beku. 1.500 lebih nyawa melayang. Sementara mereka sedang asik menikmati kepelesiran di kapal, sedang asik pesta pora, sedang asik dengan kesenangannya, dan mungkin sedang tidur nyenyak, mereka tiba-tiba mengalami kebinasaan. Saudaraku, kita ingat Bahtera Nuh. Nuh sudah mengajak 120 tahun lamanya untuk orang-orang itu ikut kepada dia. Tetapi tidak ada yang percaya. Dan akhirnya hanya keluarga Nuh yang selamat. Di manakah posisi kita? Kita tidak ingin menjadi penumpang kapal Titanic yang tidak mengerti mengenai tanda-tanda. Tetapi kita juga tidak ingin menjadi orang-orang yang diajak Nabi Nuh untuk naik bahtera, tapi menolak. Zaman Nabi Nuh 120 tahun cukup lama. Tapi zaman sekarang sudah 2000 tahun pekabaran Yesus akan datang segera. Dunia akan dibinasakan, digantikan dunia, langit dan bumi yang baru. Apakah kita mendapat jaminan? Bagaimana caranya agar kita tidak binasa seperti zaman Nuh, seperti zamannya kapal Titanic? Di dalam Markus pasal 13 ayat 33 dikatakan, Markus 13 ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita tidak tahu sama sekali. Nasihat Tuhan, hati-hati, berhati-hatilah. Artinya apa? Tatalah hidup kita. Tatalah hidup saudara dan saya menurut hukum Tuhan, melakukan yang benar, kemudian berjaga-jagalah. Artinya selalu menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan bersaksi, bermanfaat, berguna bagi sesama.
pasti jaminan keselamatan itu ada di tangan kita. Tuhan memberkati.